Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang memperlihatkan rudal diluncurkan ke wilayah pendudukan Israel saat Teheran mengumumkan gelombang serangan balasan ke-11 terhadap Zionis Israel. Peluncuran rudal hypersonic Fatah 1 baru kali pertama digunakan dalam serangan balasan Iran ke Israel kali ini. Serangan rudal ini menjadi gelombang serangan paling intensif sejak dimulainya Operation True Promise atau operasi janji sejati ketiga Iran dan menghantam sejumlah target strategis di wilayah pendudukan Zionis Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap serangan udara Israel pada pekan lalu yang menewaskan sejumlah tokoh militer, ilmuwan nuklir, hingga ratusan warga sipil Iran termasuk anak-anak. Sirine peringatan serangan udara kembali meraung di Tel Aviv saat Iran meluncurkan serangan balasan ke Tel Aviv pagi ini. Sejak Jumat lalu, Iran telah meluncurkan sekitar 400 rudal dan ratusan pesawat nirawak ke Israel. Sedikitnya 585 warga Iran terbunuh akibat serangan Zionis Israel. Militer Israel mengklaim pihaknya telah membunuh Jenderal Ali Satmani, Panglima Perang Iran yang baru saja diangkat. Zionis Israel mengklaim Ali Satmani dibunuh melalui serangan udara yang menargetkan pusat komando di ibu kota Teheran. Satmani merupakan kepala staf masa perang di markas pusat Khatam al-Anbiya dan dikenal sebagai salah satu pejabat terdekat dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Zionis Israel juga mengklaim memiliki kendali atas Korps Garda Revolusi Islam dan keseluruhan angkatan bersenjata Iran. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Iran atas klaim Israel. Koresponden Iran, Hossein Jafar Bigelow melaporkan dampak kerusakan di kantor pusat TV pemerintah Iran akibat serangan rudal Israel. Rekaman menunjukkan puing-puing kerusakan gedung media televisi Iran termasuk sebuah ruangan yang hancur total dan hanya menyisakan potret mantan pemimpin pejuang Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah, yang tergantung di dinding. Reporter Hossein juga menunjukkan lokasi tempat penyiar berita Sahar Emami melakukan siaran langsung ketika rudal Israel menghantam stasiun TV. Sebelumnya pada Senin malam Israel mengebom kantor pusat TV pemerintah Iran. Media lokal melaporkan 3 karyawan Iranian Broadcasting Corporation terbunuh dalam serangan ini, sementara sejumlah orang lainnya terluka. Netanyahu mengonfirmasi bahwa tentara Israel sengaja menargetkan gedung kantor pusat TV pemerintah Iran. Serangan Zionis ini melanggar hukum internasional yang menjunjung perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik dan perlindungan terhadap jurnalis. ایمان جان بگیر اینجا پر از بوته‌های گیاهی بود برای فضای سبز بود کامل از 21 negara Arab dan Muslim mengecam serangan Zionis Israel terhadap Iran. Kecaman itu disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri. Ke-21 negara itu antara lain Aljazair, Bahrain, Brunei Darussalam, Mesir, Irak, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Puluhan negara itu menilai serangan Israel telah meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Agresi militer Tel Aviv juga dinilai melanggar prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Dalam pernyataannya mereka menekankan perlunya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara, serta mematuhi prinsip bertetangga yang baik dan penyelesaian sengketa secara damai. 军事打击，其中的目标之一就是目前正在燃烧。 Kementerian Luar Negeri menyatakan hingga saat ini belum mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Iran. Hal ini karena status keamanan di Iran masih berada pada tingkat siaga 2. Namun Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha menjelaskan skenario evakuasi telah dipersiapkan jika keadaan darurat terjadi. Data terakhir terdapat 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran, mayoritas
berada di kota Qom. Mereka ini adalah pelajar dan mahasiswa. Kemudian tercatat oleh KBRI Aman terdapat 194 warga negara Indonesia yang berada di Israel. Mayoritas adalah peserta magang pendidikan di kota Arafah, di bagian selatan Israel. Dapat kami sampaikan bahwa dalam komunikasi KBRI Aman dan juga KBRI Teheran dengan para WNI, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam konflik Iran dan Israel. Namun untuk WNI yang melakukan perjalanan singkat, beberapa mengalami stranded ya, karena wilayah udaranya yang tertutup disiapkan oleh KBRI Teheran dan juga pemerintah pusat. Ya, dapat kami sampaikan ya, bahwa memang statusnya siaga 2, namun kami selalu menghimbau agar para WNI selalu waspada ya, dan selalu memonitor situasi yang ada, dan at any time jika terjadi eskalasi kita dapat tingkatkan menjadi siaga 1 dan kemudian akan melaksanakan proses evakuasi. Kemudian langkah-langkah koordinasi juga sudah kita lakukan dengan kementerian lembaga terkait di Indonesia untuk memastikan jika nanti pemerintah memutuskan proses evakuasi, proses penerimaan di Indonesia juga dapat berjalan dengan lancar. Pemirsa, eskalasi perang Iran dan Israel kian memanas sejak Israel menyerang Iran yang kemudian dibalas oleh Iran melalui serangkaian serangan balasan. Apakah perang ini akan meluas dan melibatkan negara-negara lain, dan bagaimana dampaknya bagi situasi kawasan dan juga global? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore, Mas Leonard. Ya, Mbak Dina, kita mengamati dengan cemas tentunya bagaimana konflik Israel dan Iran ini berlangsung, dan sampai saat ini kita tetap melihat baru kedua negara ini yang melibatkan diri dalam saling serang. Kalau kita bicara peluang negara-negara lain untuk kemudian ikut terlibat dalam perang ini, seberapa besar peluang itu terjadi, Mbak Dina? Ya, sebenarnya yang paling berpotensi untuk melibatkan diri Amerika Serikat ya. Kalau negara-negara Arab di sekitar, saya pikir mereka akan bertindak rasional, apalagi juga baru-baru ini memberikan pernyataan ya, mengecam tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel. Nah, kalau Amerika Serikat seperti apa ya, selama ini kan memang kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu pro Israel, dan juga Netanyahu sudah terang-terangan juga ya meminta bantuan dari Amerika Serikat. Kalau hitung-hitungan rasional itu Amerika saya pikir tidak akan melibatkan diri dalam perang ini karena biayanya akan sangat tinggi. Kemarin saja bulan Maret sampai Mei itu Amerika Serikat berusaha terlibat di Laut Merah, itu biayanya udah mencapai $1 miliar, sehingga akhirnya Amerika pergi ya dari Laut Merah. Nah, sekarang dengan hitungan seperti ini tentu Amerika akan berpikir betul-betul berpikir ulang ya kalau ingin melibatkan diri. Cuma saya pikir kuncinya ada di Trump ya. Apakah Trump akan mengikuti perhitungan yang rasional ini, atau dia punya pertimbangan yang sepertinya tidak rasional kalau dia memilih untuk membantu Israel. Sejauh ini kalau kita cermati pernyataan Donald Trump, Mbak Dina, itu kan selalu mengatakan bahwa memberikan serangan atau ancaman secara verbal, tapi bahkan tersebut juga Donald Trump mencegah Netanyahu untuk mengincar pemimpin spiritual Iran. Kalau Anda lihat dalam hal ini Donald Trump akan berpegang kepada sikapnya itu atau seperti apa, Mbak Dina? Ya, ini sangat terkait dengan ini ya, kondisi dalam negeri Amerika Serikat sendiri ya. Ada pihak-pihak yang kekuatan pengaruhnya atau lobbynya itu sangat kuat di dalam negeri Amerika Serikat. Nah, seberapa kuat mereka mempengaruhi Donald Trump untuk memihak Israel? Nah, ini sebenarnya yang jadi pertanyaan besar ya. Apakah kekuatan pengaruh lobby kelompok-kelompok yang pro Israel ini masih tetap kuat seperti selama ini, atau semakin menurun? Karena di saat yang sama itu banyak sekali suara di dalam negeri Amerika Serikat yang menolak terlibat dalam perang melawan Iran, karena ya tadi itu ya, kerugiannya akan sangat besar buat Amerika Serikat. Kita melihat bahwa Amerika mengatakan sampai sekarang bahwa Amerika hanya akan terlibat atau akan melawan atau akan melakukan serangan militer jika
instalasi militernya terkena rudal atau serangan Iran. Kita bisa pegang ini tidak, Mbak Dina? Ya, sepanjang sejarah itu memang ada yang disebut false flag ya. Jadi Peluru nyasar. seandainya jadi ada operasi-operasi tertentu yang direkayasa kemudian menjadikan alasan gitu untuk Amerika terjun ke dalam perang. Nah, apakah ini akan terjadi lagi gitu ya, operasi bendera palsu ini yang akan menjadi alasan, ya kita tunggu gitu. Cuma sebenarnya kalau Amerika sudah terlibat atau belum itu sebenarnya banyak informasi yang menyebutkan sebenarnya sudah diam-diam sudah terlibat. Misalnya jet tempurnya Israel itu kan perlu menambah bahan bakar di udara ya. Nah itu terlihat ada jet tempur Amerika Serikat yang membantu untuk mengisi bahan bakar jet-jet tersebut. Nah sebenarnya kan berarti sudah memberikan bantuan sebenarnya. Diduga Cuma ya? kalau betul-betul mengirim rudal ke Iran, ya kita tunggu perkembangannya ya. Kalau kita melihat Mbak Dina, beberapa sekutu dari Iran itu juga sudah bersuara. Kalau kita melihat seperti Houthi di Yaman, kemudian juga Suriah juga kelihatannya bersiap-siap untuk terlibat. Bagaimana ancaman-ancaman ini mungkin akan menjadi bentuk agresi atau serangan militer nyata, Mbak Dina? Ya, kalau bantuan dari luar gitu ya, bantuan yang secara real memberikan dukungan militer kepada Iran, itu saya pikir yang akan terjadi dan sudah terjadi itu dari Yaman ya, Ansarullah Yaman. Itu mereka juga membantu dengan mengirimkan rudal ke Israel. Tapi negara-negara lain saya pikir mungkin Cina atau Rusia akan membantu, tapi tidak secara langsung, mungkin membantu dengan logistik. Dan kalau Suriah, justru rezim baru Suriah ini justru pernyataannya adalah dia akan mengizinkan wilayah udaranya dipakai untuk membantu Israel gitu ya, bukan membantu Iran. Oke, Mbak Dina, Saya pikir semua negara ya. akhirnya akan berpikir rasional ya, mana yang Ya. lebih menguntungkan buat kepentingan dirinya masing-masing. Tapi memang ada negara-negara yang punya ideologi yang istilahnya ideologi perlawanan ya, seperti Iran atau Yaman, yang memang mengorbankan sebagian kepentingan nasionalnya untuk membantu Palestina. Sebenarnya akar semua ini kan di Palestina ya. Iran dan Israel itu berseteru, itu penyebabnya kan bukan karena nuklir sebenarnya, tapi karena Iran membantu Palestina dan buat Israel itu menjadi ancaman. Disebut-sebut Mbak Dina bahwa Iran sudah membuka peluang untuk melakukan usaha diplomatik pintu belakang, artinya akan kembali kepada negosiasi atau perundingan nuklir lewat perantaraan Arab Saudi hanya jika Amerika Serikat tidak terlibat dalam serangan militer dalam konflik ini. Itu bisa dilakukan Iran untuk kemudian menghentikan perang Iran dan Israel ini, atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau narasi yang beredar di media itu memang beragam. Kalau sebagian pemberitaan justru sebaliknya ya, bahwa Iran betul-betul menutup pintu negosiasi untuk sementara ini. Sama sekali tidak ada niat untuk melakukan ini ya, upaya apapun, baik langsung maupun tidak langsung, untuk berdialog dengan Amerika Serikat. Tentu mana yang benar kita akan melihatnya di lapangan. Cuma buat Iran sekarang sebenarnya situasinya di atas angin ya. Pertama, secara hukum internasional dia berhak untuk melakukan serangan ini. Dan kedua, dukungan publik luar biasa sekarang kita lihat di media sosial, publik dunia tuh, karena sudah 2 tahun ini Israel melakukan genosida di Gaza, itu seolah-olah nggak ada yang bisa menghalangi. Nah sekarang ada pihak yang berani melawan. Nah ini jadi momennya buat Iran itu momen yang sangat krusial, sehingga tidak mungkin ketika leverage-nya lebih tinggi dia akan mau tunduk di meja perundingan. Dan lagi Leverage yang sebenarnya lebih kalau tinggi itu, bicara, Mbak Dina, ya. leverage yang lebih tinggi itu leverage politik atau memang real kekuatan militer? Karena tadi malam ada mantan duta besar Indonesia untuk Iran, Pak Dian, mengatakan bahwa sebetulnya kekuatan militer antara Israel dan Iran itu Iran relatif lebih lemah. Lalu kemudian Pak Dian ini mengatakan dia melihat kekuatan atau durasi perang ini akan tergantung kepada energi. Pak Dian melihat
energi cadangan minyak atau bahan bakar untuk alat-alat perang Israel dan Iran itu paling lama hanya untuk 1 bulan. Bagaimana menurut Anda, Mbak Dina? Ya, sekali lagi itu juga ada beberapa versi ya. Kalau versi yang lain justru menyebutkan antara dua ini ya, kalau tidak ada bantuan dari pihak lain antara Iran dan Israel, itu lebih besar kemungkinan Iran untuk memenangkannya. Kenapa? Salah satu buktinya adalah kalau seandainya betul Israel memang di atas angin dan akan dengan mudah memenangkan situasi ini, tentu nggak perlu meminta bantuan ya, nggak perlu meminta bantuan kepada Amerika Serikat, nggak perlu meminta simpati dari dunia gitu Bantuan kan. energi ya? Nah, kemudian juga dari sisi bahwa Iran tidak akan, saya pikir ya ini logika rasional saja, kebijakan luar negeri itu pasti akan berdasarkan keputusan-keputusan yang rasional. Iran tidak akan melakukan serangan ini tanpa ada perhitungan bahwa seberapa lama dia bisa bertahan. Karena Seberapa kuat? pertaruhannya sekali lagi sangat besar. Sangat mungkin Iran kemudian dibom oleh Amerika kan itu ya. Jadi memang Tapi sampai ini sekarang risiko tidak yang ada diambil Iran, tapi tidak pasti ada dengan tindakan strategi, Amerika saya itu, pikir Mbak Dina. seperti itu. Ya, Sampai gimana? sekarang tidak ada tindakan Amerika kan untuk melakukan pengeboman atau apapun kepada Iran kan? Belum ya, tapi itu kan resiko. Nah, kartu trufnya sebenarnya di Selat Hormuz itu ya. Jadi Iran punya kartu truf di situ. Dia mengatakan bahwa kalau situasi sudah mendesak dan memang sudah waktunya Selat Hormuz ditutup. Nah, ini kalau Selat Hormuz ditutup semuanya kena gitu kan, karena kita tahu ada Se- 17 juta barel minyak per hari yang lewat di sana, ada Seberani apa 3.000 Mbak Dina? kapal gas Iran lewat di akan sana. menutup Selat Hormuz itu. Seberani apa Iran akan melakukan itu? Karena pasti akan merugikan dirinya juga. Betul, betul, sangat merugikan dunia. Tapi ini kan makanya ini dalam strategi perang ini kan hitung-hitungan mana yang lebih mungkin untuk dipilih ya. Dalam keadaan terdesak apa yang akan diambil sebuah aktor rasional. Ketika misalnya dia memang punya kuncinya menghalangi jalur-jalur pasokan suplai gas dan minyak dunia ya, kemungkinan besar itu dipakai karena apa itu akan membuat negara-negara lain terutama Amerika Serikat untuk berpikir ulang juga karena kan situasi ekonomi di Amerika Serikat kan juga tidak baik-baik saja. Saya bilang tadi hanya dalam 2 bulan akhirnya Amerika keluar kan dari Laut Merah karena beban ekonomi yang terlalu besar. Jadi Ya. banyak sekali faktor-faktor yang terlibat di sini. Kalau makanya di awal saya bilang kalau hitungan rasional Amerika nggak akan melibatkan diri dalam perang ini, tidak akan melakukan serangan langsung. Oh ya, satu lagi kartu trufnya Iran itu adalah dia bisa menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara sekitar, di negara-negara Timur Tengah. Nah, buat negara-negara monarki ini yang menjadi tempat pangkalan militer Amerika Serikat itu buat mereka juga pertaruhannya besar sekali, ekonomi mereka juga bisa terganggu. Nah, dengan demikian tekanan yang diberikan kepada Amerika juga akan semakin besar ya, meminta Ya. agar Amerika Serikat tidak melibatkan diri dalam situasi ini dan membiarkan Iran dan Israel menyelesaikan urusan mereka. Bagaimana dengan teori Mbak Dina yang melihat bahwa Iran pun sebetulnya di dalam itu tidak terlalu solid. Itu yang kelihatannya coba dimainkan oleh Netanyahu dengan retorika atau agitasi yang mengatakan bahwa inilah waktunya untuk membebaskan Iran dari kerajaan. Ini kan bisa juga mungkin bermain. Seperti apa Mbak Dina? Ya sejauh ini kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam negeri itu justru yang terjadi aksi-aksi demo mendukung pemerintah ya. Saya pernah tinggal di Iran juga, saya pernah bekerja sebagai jurnalis di sana. Itu memang ada kekhasan ya watak Iran. Jadi ketika kita menganalisis sebuah negara itu kita juga perlu melihat culture masing-masing negara. Nah kalau Ya. Iran itu khas banget di dalam negeri sangat mungkin mereka memprotes pemerintah, mengkritik dan lain-lain. Tapi ketika tiba-tiba dihadapkan dengan musuh di luar itu langsung Akan berubah bersatu. posisi gitu ya bahwa ini negara kita, ini bangsa kita gitu loh. Jadi Oke. seringkali misalnya situasi pernah terjadi gitu ya, situasi sedang
ekonomi tidak baik-baik saja, tapi tiba-tiba kemudian ada hal-hal di luar sana, misalnya upaya-upaya Amerika Serikat kemudian untuk menambah embargo ekonomi, akhirnya malah demo Ya. besar-besaran gitu yang mendukung pemerintah. Nah ini bukan sekali dua kali terjadi di sana. Ini menunjukkan ada kebudayaan yang khas ya di Iran yang berbeda, sehingga analisis soal terjadinya perubahan rezim ketika situasi sulit seperti ini, ketika musuhnya ada di luar, nah itu menurut saya sulit dipakai atau diterapkan untuk Baik. kasus Iran. Kita lihat sama-sama dan kita berharap tentunya supaya krisis ini segera berhenti atau selesai. Mbak Dina Sulaiman, pengamat hubungan internasional, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat sore Mbak Dina. Pemirsa, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka penembakan warga negara Australia di Bali. Tetaplah bersama kami, Metro hari ini segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.